Seolah bucin abadi pada almarhum suaminya Munawar Ahmad, Mama Ami malah dikabarkan sempat menjalin hubungan dengan suami orang. Jika nama panggilan sayang Raffi, Nisha, dan Syahnas tertera pada kartu ucapan ulang tahun yang dikirim Mama Ami kepada Septo Sudiro, mungkinkah Raffi yang saat itu belum menikah merestui Mama Ami menikah lagi? Ironisnya, panasnya pemberitaan Mama Ami pernah menjadi orang ketiga berbarengan dengan panasnya konflik rumah tangga Nisha Ahmad dan Andika Rosadi. Benarkah goyahnya rumah tangga Nisha juga diguncang orang ketiga? Saat karir keluarga Istana Andara tengah bersinar terang, isu Mama Ami Kanita menjalin hubungan terlarang dengan pengusaha Septo Sudiro menjadi nokta hitam yang mencoreng nama baik keluarga Raffi Ahmad. Sayangnya Mama Ami, Raffi, Nisha Ahmad dan Shana Sadika ogah meladeni aksi penggiringan opini yang seolah dilancarkan oleh Hanan Sudiro. Tapi benarkah karena Hanan Sudiro terus membombardir mereka dengan postingan yang menyudutkan, keluarga Raffi bakal menempuh jalur hukum? Benarkah postingan Hanan Sudiro memenuhi unsur pencemaran nama baik dan pelanggaran ITE? Kalau di sini, kalau ibu mah kayak dari dulu juga karena ini sudah biasa, orang public figure mah udah seperti biasa ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi si ibu mah cuman spontan aja. Aduh ini orang sampai segininya nih, aduh sampai ke dikorek-korek sampai dalam nih. Ini orang nih mau apa? Cuman sebatas itu aja. Tapi untuk sampai lebih jauh untuk melaporkan itu kayak enggak, ibu tuh enggak seperti itu. Seolah tak takut postingannya bakal dijadikan bukti laporan polisi, Hanan Sudiro memposting kalimat yang menyiratkan dirinya tidak takut pada pasal pencemaran nama baik dan pelanggaran ITE yang bisa saja digunakan keluarga Raffi untuk memenjarakannya. Dalam postingannya, Hanan Sudiro menulis, "Kalau boleh jujur, aku takut. Aku sembunyikan rahasia ini lebih dari 10 tahun, tapi aku yakin aku nggak salah dan bakal baik-baik saja." Keyakinan Hanan Sudiro itu diperkuat oleh postingan terbaru yang terkesan menyiratkan bahwa Mama Ami dan ayahnya masih menjalani hubungan spesial. Bahkan setelah 1 dekade dibelit isu nikah siri pada tahun 2022 lalu, Mama Ami dan Septo Sudiro masih berhubungan. Tangkapan layar yang diposting Hanan Sudiro menunjukkan Mama Ami janji bertemu dengan ayahnya. Namun, nenek 7 cucu itu dibuat kecewa oleh sikap Septo Sudiro. Anehnya, usai postingannya mencetak viral, Hanan Sudiro langsung menghapus sejumlah cuitannya di media sosial yang menyudutkan Mama Ami dan keluarga Andara lainnya. Namun Hanan mengaku penghapusan itu bukanlah sinyal bahwa dirinya gentar menguak kebenaran, tapi karena ia baru menyadari perasaan ayah kandungnya Septo Sudiro. "Keduanya salah, tetapi salah satu dari mereka adalah darah dagingku. Aku tidak bisa membenci ayahku, tidak peduli seberapa keras aku meyakinkan diriku sendiri." Memaafkan itu adalah memaafkan berarti kan kita menerima gitu ya, tetapi orang tua juga harus punya perilaku di mana harus menurunkan ego. Akuilah kesalahan gitu kan, dan anak butuh itu adalah bahan penyembuhan. Banyak yang terapi seperti saya itu juga ke saya, orang tua tidak boleh egois gitu kan. Kalau memang salah ya minta maaf, dan itu obat buat anak-anak dengan luka batin. Bisa jadi kondisinya berbalik, artinya gini, seburuk apapun kondisi yang terjadi pada orang tuanya, pada relationship dia bersama orang tuanya, itu tidak akan membuat dia ke distract pada saat dirinya sendiri, pribadinya sendiri memutuskan untuk memaafkan, mengampuni, accept gitu, menerima kondisi itu. Karena segala sesuatu kembali ke diri sendiri. Kita mau melepaskan, letting go, ataukah tetap menggenggam erat luka batin itu.
Ya, pada akhirnya Hanan seolah menegaskan bahwa ia hanya ingin mengusik keluarga Andara, bukan menjatuhkan reputasi ayahnya. Dan yang juga menggelitik rasa penasaran netizen, Mama Ami yang sekian lama menjadi pengikut setia akun Instagram Septo Sudiro langsung mengunfollow CEO sebuah perusahaan penerbangan itu. Saat bersamaan, Septo Sudiro memprivate akun Instagramnya dan menghapus bukti digital yang terjadi pada tahun 2012 saat dirinya pertama kali diisukan menikah siri dengan Mama Ami. Bak bola panas yang bergulir liar membuat sosok Septo Sudiro menjadi sorotan netizen. Dalam postingan teranyar di akun Facebooknya, Septo Sudiro memamerkan kedekatannya dengan sang cucu pertama, putri dari anak pertamanya yang berprofesi sebagai dokter gigi. Saat bersamaan, Mama Ami pun memposting aktivitasnya bersama cucu-cucunya. Sudah jadi oma opa tapi cinta tak kenal usia. Cinta bisa mekar dan layu kapan saja, seperti sekuntum mawar cinta yang layu di hati Nisha Ahmad. Anak kedua Mama Ami Kanita itu ngotot ingin bercerai dari Andika Rosadi, suami yang menikahinya 15 tahun lalu. Nisha yang menikah muda pada tahun 2009 mengaku sudah berulang kali memaafkan kesalahan Andika Rosadi. Namun, suaminya itu tak kunjung berubah. Tak cuma suka berbohong, Andika berpotensi menjadi contoh buruk bagi anak-anaknya karena sering melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tapi benarkah Nisha juga punya kekurangan yang membuat Andika tidak nyaman berada di rumah? Aku tuh kan overthinking banget orangnya. Semua tuh dipikirin gitu sampai kayak kadang tuh capek banget nggak bisa tidur, kayak terus aja gitu otak tuh kayak jalan gitu. Misalnya ada suatu hal yang masih lama aja udah kayak nanti gimana ya, nanti kalau gitu kan. Padahal kayak kalau orang kayak ya udah sih nanti aja dipikirinnya, kalau aku tuh nggak bisa gitu. Nah tapi sekarang lebih dipikirin cuman nggak sepanjang itu gitu. Jadi nggak terlalu intens gitu. Nggak terlalu intens karena capek juga kan sebenarnya. Berarti supaya nggak nimbang-nimbang banyak. Emang apa yang kamu takutkan sih? Ya khawatir aja kayak misalnya kalau misalnya aku ngambil keputusan ini bener nggak ya takut gitu, salah takut salah gitu nanti orangnya sakit hati nggak ya, atau nanti aku nyesel nggak ya, kayak gitu-gitulah pokoknya banyak khawatirnya gitu. Nisa sudah menjelaskan sebelumnya bahwa dia punya masalah dengan overthinking dan kemudian digali dengan teknik lalu kenapa gitu kan. Pertanyaannya gini misalnya, saya begini, lalu kalau gini kenapa? Kalau kamu gini, itu teknik yang memang dipakai oleh banyak praktisi kesehatan mental, apakah psikolog, psikiater, ataukah kemudian hipnoterapi, NLP practitioner dan segalanya. Teknik itu cukup common, cukup biasa dipakai untuk apa? Untuk mencari rootnya, dasarnya kenapa sih sebetulnya. Kalau Nisa sudah menjalani proses tersebut, dia sudah menjalani yang namanya desensitisasi. Artinya apa? Perasaan yang tadinya berat bisa jadi sudah lebih ringan buat dia. Jadi mungkin perlu diluruskan di sini, dalam artian bukan hal yang dia jauh dari agama, tetap dia menunaikan selaku umat muslim, ibadah sholat dan segala macamnya, hanya mungkin karena kesibukan, ya namanya orang sibuk, kadang sholat tertunda, harusnya di awal, ini di akhir, ya mungkin ke sana sebagai contoh tauladan selaku imam dalam rumah tangga. Dan dia siap untuk melaksanakan hal-hal menjadi panutan untuk anak-anaknya dan istri gitu. Ya istilah berbohong di situ ya namanya anak muda, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dengan tujuan biar tidak menyinggung perasaan, ya berbohong di sana. Tujuannya berbohong untuk kebaikan mungkin di sana tujuannya. Selama pemeriksaan persidangan, sebetulnya ini udah masuk ke perkara ya, nggak boleh, masih tertutup. Itu tidak terbukti, belum bisa dibuktikan secara akurat kebenarannya. Itu hanya rumor aja. Artinya tidak benar KDRT dan orang ketiga Pak, tidak benar Pak artinya Pak? Ditegaskan lagi Pak? Tidak benar. Pekan depan, sidang cerai Nisha versus Andika akan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan dari pihak penggugat dan tergugat. Kabarnya Nisha mengerahkan ART yang sudah bekerja padanya di awal pernikahannya dengan Andika. Kabarnya Mama Ami dan Raffi Ahmad menolak menjadi saksi Nisha karena mereka tak pernah melihat Nisha dan Andika ribut dan tentu saja mengharapkan Nisha dan Andika rujuk.
Raffi bahkan menyebut dirinya kecolongan gagal mengarahkan Nisha dengan baik. Mama Ami juga syok karena selama ini ia sudah menganggap Andika seperti anak sendiri. Kalau mama tuh dicari nggak mantu cowok nggak mantu cewek tuh pasti ceritanya mah gitu kan selalunya. Kalau udah dicariin aduh pasti ini ada masalah mau aduh apalagi nih ya, coba kan berusaha menjadi kalau buat Gigi berusaha menjadi kita sesama wanita gitu kan. Jadi mama nggak pernah memposisikan kalau mama tuh mertua gitu. Jadi ngobrolnya enak gitu kan tentang seorang laki-laki gitu. Kalau kepada mantu cewek cowok ya apa ya namanya enak juga ngobrolnya. Jadi mama tuh bisa gitu suka menjiwai karakter orang ini harus gini harus ini harus gini, jadi masuknya enak. Tapi deket sekali sama mama Ami, itu deket banget, manja, sama adik-adiknya juga deket banget, dan dia sayang banget sama adik-adik. Tanggung jawab, walaupun adik-adiknya udah berkeluarga dia masih tak ada rasa tanggung jawab. Jangannya nasihatnya ya semoga semuanya persidangannya nggak jadi. Ya pokoknya yang terbaik lah buat mereka. Untuk dari Pak Andika dari awal tetap berkeinginan untuk menyelamatkan keberlangsungan anak, karena anak-anak masih kecil, butuh pendamping yang masih utuh antara ayahnya, ibunya, sehingga tidak ada namanya rasa minder di lingkungannya. Betul masih satu rumah dan tetap dalam kesehariannya mereka masih baik-baik aja. Tidak ada gontok-gontokan atau apapun. Ya kalau pergi tetap pamit, kalau datang ya tetap salam, dan tetap masih hubungan baik karena di situ kan ada anak, tetap menjaga lingkungan dan kebersamaan tetap dijaga. Nisha yang baru bercerai ini, proses bercerai ini kalau saya kira dia masih punya kesempatan dan ada sebuah kemungkinan besar dia akan menikah. Menikah lagi, saya melihat itu, dan ini seseorang yang kalau saya lihat itu memiliki karakter yang berbeda dengan suami sebelumnya, memiliki karakter berbeda dengan saudara-saudaranya. Jadi kalau saya lihat seorang pengusaha ini akan bisa terjadi. Saya kok melihat lebih ke perceraian karena ada sebuah dugaan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah lama terjadi, bukan sesuatu yang baru-baru saja seperti itu. Mengaku ingin melihat rumah tangga anak-anaknya langgeng sampai maut memisahkan, seperti kisah cinta dirinya dengan Munawar Ahmad, ayah anak-anaknya. Namun, Mama Ami harus menelan kenyataan pahit. Nisha diambang cerai dan Shahnaz sempat kepincut pada pria idaman lain. Lalu benarkah Mama Ami merasa gagal mendidik anak-anaknya?